لله رب العالمين وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرات رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah, perbanyak baca istighfar, insyaallah Allah tuntun kepada jalan taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Senantiasa kita memuji Allah sehingga Allah selalu memuji kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Rasul selalu berselawat untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sambung pertemuan kedua kita, training salat. Kemarin sudah selesai syarat sah salat: suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal yang wajib dan yang sunat. Mengenal wajib dan sunat selesai. Menutup aurat selesai. Sekarang kita masuk yang mudah-mudah saja dulu, yaitu masuk waktu. Harus didengar, diperhatikan, kalau enggak ngerti. Sudah? Kita ulang dulu sekali. Syarat sah salat ada 7. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal yang wajib dan yang sunat. Sekarang kita masuk pada ilmu masuk waktu. Salat tidak masuk waktu tidak sah. Hari ini kita mudah, ada jam, ada masjid. Di ketika paceklik jam tak ada, suara azan tak ada, bagaimana cara menentukan salat? Namun bukan itu kepentingannya. Setiap Muslim mesti ngerti tentang bagaimana yang dikatakan masuk waktu. Walau setelah itu kita ikut jam, ikut azan. Dalam prediksi, para ahli menyatakan suatu hari medan magnet itu mati. Ketika medan magnet mati, maka semua mesin tidak bisa bergerak. Dan jam-jam juga tidak lagi beredar. Ketika ini terjadi, maka kita harus mengerti bagaimana yang dikatakan masuk waktu. Kita mulai dari waktu subuh. Ini subuh nih. Ini adalah matahari. Ini adalah ufuk. Tahu ufuk? Garis bumi yang kita lihat nampak. Panjang ini. Mau di laut, mau di mana saja tempat tinggal kita, itu namanya ufuk. Udah lo? Kalau kita lihat, nampak garis bumi kalau nggak ada rumah. Misalnya pinggiran pantai, pinggiran sawah, pinggiran tambak nampak. Nah, itu namanya garis bumi. Itu namanya ufuk. Dah ngerti ufuk lu? Halo. Ini matahari. Saya balik supaya mudah. Ini matahari mau nampak. Mataharinya di sini, di bawah sini. Itu kita, ini pandangan ke sini. Ketika matahari mau nampak, udah dekat, timbullah cahaya di sini. Nah, cahaya di sini, bawah matahari hampir sampai, kayak mobil mau sampai simpang. Nah, namanya ini yaitu fajar. Namanya apa? Karena dia menunjukkan waktu salat, dinamakan fajar benar. Fajar shadiq. Sudah? Ada satu lagi, fajar kazib. Nanti saya kenalkan. Nanti malam bisa dilihat karena sekarang cerah. Fajar kazib ini gimana? Ngerti ya? Ini fajar paling kurang dah tahu nama. Kemudian bangun cepat dikit, ajak bapak sebelum subuh lihat ufuk kalau ketahan sama rumah. Nah, misalnya daerah Huledi misalnya, dan nampak tu. Nah, pas dia mulai bercahaya di sini, ini namanya fajar shadiq.
Dah. Fajar sadiq ini nyatalah masuk waktu subuh. Waktu sunat fajar. Sunat fajar bukan belum subuh. Ilmu belum on itu kalau belum subuh. Udah. Semakin matahari naik, semakin terang. Semakin terang. Bahkan sebelum matahari nampak di ufuk, kita dah terang. Keluar matahari sikit aja, waktu subuh habis. Subuh habis waktu subuh. Udah. Fajar tadi menunjukkan waktu sudah wajib puasa, sudah boleh salat subuh sudah wajib, sudah berlaku sunat fajar. Ini keluar matahari begini. Udah. Ini matahari naik terus nih. Terus naik. Begini matahari. Dah penuh di atas bibir bumi. Di atas ufuk. Ini namanya isyraq. Atau di kalender Imsakiyah syuruk. Syuruk. Ini berlaku salat al-isyraq. Kan ada salat isyraq. Barang siapa menunggu setelah subuh salat isyraq dan ia laksanakan sunat isyraq 2 rakaat, Allah beri kepadanya pahala haji umrah sunat. Jadi kalau haji umrah sunat dengan salat isyraq, salat wajib tak ada hingga. Jangan silap jadi isyraq sama salat wajib. Salat yang paling besar tu salat wajib, yang kedua rawatib. Salat Jumaat masuk salat wajib, baru salat lain. Jangan terbayang jadi tahajud sama duha, sama witir, sama rawatib. Gede rawatib, terbesar rawatib. Rawatib salat yang ngiring salat wajib. Udah, kita gara-gara habis kebakar hadis. Salah kami itu, bukan salah ibu-ibu. Udah. Isyraq. Naik matahari. Dah berapa waktu salat? 2 macam dah. Fajar sama subuh 1. Isyraq 1. Isyraq kapan habisnya? Sampai matahari segala. Naik matahari. Segala itu sepanjang kita. Segala itu mudahnya sepanjang kita. Andai kita berdiri dan kita melihat ufuk, seolah-olah matahari pas atas kepala kita. Baru setara kepala. Itu namanya duha. Itu namanya duha. Udah. Sebelum kita lanjut, sini matahari, bayang mana? Bayang ke mana? Ke sana. Ya kan? Ini senter, kita senter benda ini. Bayang ke sebelah situ. Rendah matahari, bayang sangat panjang. Sana benar. Coba lihat pagi besok jam 7. Semakin tinggi matahari, bayang tambah pendek bayang. Ini naik matahari, udah ini segala atau sekepala. Naik matahari. Dah. Garis arah ada namanya timur barat. Ini timur tu barat. Ini terbit matahari, itu terbenam matahari. Berarti kalau itu barat, ini utara, ini selatan. Nah, kita misalkan ada garis begini. Begini dan begini. Ada. Naiklah matahari. Dia lewatilah nanti bentar lagi garis utara selatan. Kalau bayangnya begini, kita belah terus begini. Bayangnya begini. Matahari di sini kan bayang ke sana. Dah. Lihat nih. Enggak nampak kali kan? Enggak nampak kali karena latarnya bergerak. Dah. Ini matahari ni. Nampak bayang tidak? Waktu di sini panjang bayang tidak. Semakin tinggi matahari, semakin pendek. Ada. Kemudian nanti ketika dia di tengah, bayang balik sebelah sini ya. Nampak ni? Bayangnya balik di sebelah sini. Assalamualaikum. Saya Abang Manzar karena kita punya sumber air yang sangat besar.
air dari bumi yang ibu minum itu langsung steril, lebih bagus daripada air yang paling bagus sudah dites. Jadi kita berdirikan mobil itu ada memakai karu, karena banyak rakyat yang mundur-mandir bawa galon sekarang, kita bagi air. Satu orang satu galon antri. Oh dia mau dua, nanti antri lagi ke belakang. Ada. Nanti ada juga. Dah lu lihat ni. Itu nampak ya. Jadi saya umpamakan garis begini sama begini. Anak terhubung tentang meja aju penuh menonton. Hadir komunikasi dengan semua menjadi meja aju Pak Nandro, dua Pokonda, Putro Malaysia. Yang gap-gap becut Pedro, dan Pedro Kutupir. Assalamualaikum. Anak saya Haji Nubar, dipilih menyujuk baik Sabah Huklah supaya ada 3 ibu. Beda-beda kelas dan anak juga. Dah. Ya ni. Ini garis tengah pula. Jadi pas matahari dah begini, matahari kan tak pas kali atas benda. Ada di sini matahari, ada di sini. Ini saya buat begini agak merah sikit. Ini waktu ketimang ini. Karena bayangnya pas di tengah. Waktu istiwa. Apa namanya? Istiwa. Nanti pentingnya waktu istiwa. Sekarang diingat ya. Nanti pentingnya waktu istiwa. Sekarang diingat ketika dia di garis tengah. Kalau kita bayangkan ada garis sebelah 4. Saya buat ya garis. Permanen. Itu Pak. Ya. Pas dia begini. Pindah bayang ke sebelah sini. Dikit ada. Ting. Zuhur. Pindah bayang dikit ya. Ting. Zuhur. Dikit di mana? Dikit apa? Dikit dari garis ke tengah. Ini kalau kita buat garis tengah nih. Ini garis tengah. Ketika dia menggol. Ting. Udah. Zuhur. Istiwa. Pas di tengah bayang. Antara utara selatan. Teng masuk sini. Ini Zuhur. Dah ngerti Zuhur? Hai. Nyomik na nak petang apa? Nak petang malu mana? Oh. Aman. Udah. Ini nak itu betul. Udah lu. Istiwa. Habis istiwa, teng, apa pentingnya? Lihat ni bayang istiwa lu. Ada nampak bayang istiwa? Ada nampak lu? Bayang istiwa itu katakanlah 3 cm. Benda ini 15 cm. 3 tambah 15, 18. Ketika bayang sudah jadi 18 cm, 1 mili saja asar. Ngerti? Ketika bayangan jadi bayang samping, tambah benda. Apa aja bendanya? Bayang tergantung bayang samping tambah benda. Melampaui 1 mili saja namanya asar. Besok boleh main tanah korang kerja. Ambil lidi atau kalau ibu-ibu nggak ada lidi, nggak ada kayu, sapu nggak ada sapu, awak taruh itu di tanah. Lihat nanti. Diukur berapa tinggi awak, berapa bibit bayang samping pas waktu gini. Bayang samping tambah benda, lebih sikit saja asar. Ngerti? Baru ngerti ini makanya dibuat Google. Masa kita Muslim nggak ngerti? Boleh suka makan, suka minum, suka tidur boleh. Yang jangan suka bodoh. Ngerti ya? Suka bodoh nggak boleh. Udah lu. Udah ini. Ini pas dia lebih tinggi ini tambah ini adalah dah dapat 2 waktu salat. Zuhur 1, asar 1. Harus ngerti karena wajib tahu. Tak boleh ikut-ikut tak.
Walau kita hari ini nggak butuh pembuktian karena kita yakin masjid azan pada waktunya, jam juga menunjukkan waktunya, jadwal salat pun udah benar. Tapi kita wajib tahu. Salat orang tahu itu dengan orang tidak tahu itu kayak uang 1.000 sama 1.000.000. Dia 1.000 dapat pahala salat karena nggak tahu nih. Makanya beda. La yastawi alladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang tahu dengan orang tidak tahu. Ini kita punya ilmu nih. Ilmu salat, ilmu waktu salat. Nanti saya ulang sekali lagi. Udah. Ada orang nggak punya ilmu tentang waktu salat. Salat dia banding salat kita diibaratkan oleh Nabi, naumul alim afdalu min ibadatil abid. Kita nggak salat, tidur. Dia salat dia sama tidur kita masih bagus tidur kita, belum salat tidak. Makanya diperhatikan supaya kualitas salatnya. Saya ijazah SD, beliau ijazah S3. Teken saya berapa dibayar? 100.000. Kalau teken S3 100 juta proyeknya. Saya 100.000 suruh bisihin paret dikit. Itu teken saya. Kalau teken beliau paling kurang dibuat trotoar situ. Beda duitnya. Maka harus ngerti. Dur. Kalau betul-betul matahari di atas kepala hilang bayar. Ini hilang bayar. Ini jarang. Di Aceh paling ada setahun 2 kali yang begini. 2 hari itu. Dari 365 umumnya begini. Ada bayang samping. Jadi, ketika bayang matahari bergerak ke sini, ketika bayang panjangnya lebih dari benda tambah bayang samping, udah waktu asar. Udah. Saya dek kakak lakukan pun, dek kanan pun. Kamu. Bayangkan terus jalan ke sini. Ketika mentari di sini, bayang terus ke sini. Ini masih asar. Masih asar. Masih asar. Belum boleh minum air timun nih. Risau tuh nggak boleh makan, bom curut pun belum boleh. Begini nampak di ufuk. Hilang, tenggelam, terbenam. Bahasa Arabnya maghrib, terbenam itu bahasa Arab. Ghurubis syamsi, terbenam mentari. Gini aja belum boleh buka puasa nih. Dikit aja nongol, saya balik belah ini, saya balik ke sini. Gini belum boleh buka puasa. Berarti orang di gunung lebih telat buka puasa sama orang di bawah. Kenapa? Orang di gunung begini kita masih nampak dia. Di dia masih begini. Maka orang di gunung lebih lama buka puasa sama orang di darat. Orang di gunung lebih awal subuh sama orang di darat. Kok gitu? Siapa suruh tinggal di gunung? Betul? Ini namanya maghrib bahasa Arab, bahasa Indonesia terbenam. Udah. Kalau sudah begini, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Dah masuk waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib, habis itu salat apa namanya? Isya. Isya itu tandanya ini. Ini setelah lampu lewat simpang, cahaya lampu masih ada. Begitu juga mentari lewat ufuk, ini ufuk bibir bumi. Udah. Di sini masih ada cahaya. Namanya asfaqul ahmar. Bahasa Melayu syafaq merah. Bahasa Indonesia mega merah. Yang merah nih. Kalau lihat maghrib masih merah, ini namanya mega merah. Selama masih ada mega merah, itu masih maghrib. Nanti mentari tambah menjauh begini. Turun terus ke bawah. Maka mega merah menghilang.
hilang mega merah, itulah namanya Isya. Berdiri semua, maju satu-satu orang ke depan, buat praktek kayak saya buat. Bisa? Udah. Jadi kalau nggak bisa saya praktek sekali lagi. Udah. Satu lagi waktu. Ketika matahari berada di sini, pas bawah bumi, karena teori Islam bumi bulat. Ketika matahari ada di bawah nih, pas di bawah kali, tengah malam. Maka nanti malam tengah malam, sekitar jam 2, jam 1, lihatlah. Ada cahaya di langit begini. Agak terang di tengah tok. Di sini kurang terang, sini kurang terang. Itu adalah fajar kadzib. Apa namanya? Kalau nggak pernah belajar ilmu ni, baru hari ini tahu fajar kadzib. Pikir kenapa putih lagi. Udah. Makanya yang salah kami ini. Sibuk ajarin zikir, fadail amal, rakyat ilmu wajib tak lulus. Ya kan? Kali arisan yasinan, waqiah. Ini enggak ngerti itu dosa. Sibuk sama Ali, baju enggak pakai. Sudah kepah itu namanya. Ngerti ya? Udah. Waktu matahari di bawah ni namanya fajar apa itu fajar kadzib? Nampak terang. Cahaya membelah bumi menjadi dua di tengah. Nanti malam perhatikan. Ajak suami. Jam 7 ke jam 6. Udah, 12 jam. Bagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jam 1. Jam 1 panggil papa. Papa bangun yuk. Ngapain deh? Adik mau lihat fajar kadzib. Mungkin besok nggak sempat lihat lagi. Baru kemarin dapat pelajaran fajar kadzib ya. Nanti tutup mata adik nggak sempat lihat fajar kadzib. Itulah fajar kadzib. Cahaya yang membelah bumi begini. Kalau di sini berarti sana ya. Begini cahaya. Daerah sini cahaya. Karena pantulan matahari di sana memantulkan cahaya ke langit sebelah sana, timbullah cahaya bias ke sini. Kayak kita arahkan senter ke situ, timbul cahaya bias. Ngerti? Nah, itu namanya fajar kadzib. Tolong dilihat nanti malam fajar kadzib. Dari matahari di bawah bumi, dia keluar lagi ke sini. Udah, saya ulang lagi nih. Mulai cahaya di sini namanya fajar shadiq. Waktu apa? Salat subuh sunat fajar sama sudah wajib puasa. Fajar shadiq masih ada, ini namanya subuh sama-sama asbaqul ahmad. Habis subuh. Kalau subuh nampak dikit aja udah habis waktu subuh. Walau salat subuh sampai kiamat wajib disalati, kalau belum sampai kiamat pun wajib disalati kalau waktu habis. Nah, kita dah kena dosa kalau ada terbangun. Makanya jangan hidupin alarm supaya jangan kebangun, ngerti ya? Emangnya kebangun tuh gara-gara alarm, gara-gara azan? Tidak. Waktu kebangun tidak bangun dosa. Nah, udah nih. Nah, kemudian terus naik. Apa namanya ini? Oh, this name. Udah saya jelaskan tadi. Syuruk. Iya, matahari terbit. Syuruk. Udah ada salat isyraq. Sampai kapan salat isyraq? Sampai matahari sekepala seolah-olah. Ni seng tu misalnya. Seng Mr. Rukir. Kan sekepala saya ni. Begitulah kita lihat matahari di sana, seolah-olah atas kepala kita matahari. Belum di atas, pas kepala. Itu namanya duha. Kalau udah sini. Habis waktu syuruk. Ini duha sampai matahari ke tengah. Yang tadi sampai matahari berada di tengah itu masih duha. Sampai bayang dah kena tengah. Ini habis duha. Namanya apa tuh? Siapa ingat tadi?
gelincir matahari, gelincir dari kanan ke kiri, dari barat, dari timur ke barat. Bayangan dari barat ke timur. Teng, teng ke timur dikit nih, saya panjangin dikit. Ini kampas tengah nih. Duhur. Duhur. Udah, habis duhur, yaitu berapa panjang bayang samping? Kalau segini, kalau segini. Tergantung kondisi alam. Bayang samping tambah tinggi benda, lewat sekuku aja sudah masak. Nah, mufhum. Jangan lihat saya. Nah, mufhum. Ini mufhum. Kalau ada sentral lebih jelas. Ada sentral. Udah. Ini namanya ini garis misalnya kita buat di tengah. Udah itu hilang. Nah ini. Nah ini bayang. Ini istiwa, bayangnya berada di samping ini. Nah, pas dia lari dari garis tengah duhur. Lalu matahari terus ke sana, panjang bayang sampai begini bayang. Nah, dibayang ini. Nah, udah karena terang sulit, ya. Udah. Bayang samping tambah benda lebih dikit namanya asar. Udah. Ini bayang samping. Bayang samping lari dari garis tengah duhur. Bayang samping tambah benda begini. Namanya nggak perlu lagi waktu asar. Bayang terus panjang dia. Dari pendek jadi panjang karena matahari tambah jauh, bayang panjang terus. Susah ngomong bayang sama ibu-ibu karena nggak pernah lihat lagi bayangan. Kenapa sih? Sibuk, matahari aja nggak lihat, apalagi bulan. Bulan kena ketabrak, kita lihat. Udah lo. Itu namanya asar. Kemudian terbenam mentari. Ini masih asar. Maghrib, udah boleh minum air timun. Udah buka puasa. Lari mentari ke sini. Tinggallah cahaya di sini. Namanya mega merah atau asbakul ahmar. Ini waktu Isya. Kalau masih ada ini maghrib. Hilang ini. Namanya Isya. Udah. Kapan habis waktu Isya? Ketika matahari. Ketika matahari berputar udah. Teng nampak cahaya di sini. Subuh. Habis waktu ini. Habis itu gimana lagi? Terus matahari beredar sampai kiamat. Ngerti? Jadi selalu kena waktu itu. Udah. Waktu subuh dah dapat. Sekarang kita masuk 5 waktu haram salat yang tak ada sebab. Hukum salat tak ada sebab di situ. Hukumnya dosa. Salatnya tidak sah. Kecuali ada sebab. Kecuali hari Jumaat, kecuali di Mekah. Nanti saya kecualikan. Yang pertama, ini subuh nih. Ini kan dah habis subuh. Lagi matahari terbit nih. Ini nomor 1. Nomor 1 waktu haram salat sedang terbit mentari. Udah. Sedang terbit mentari. Ada nomor 1 yang lebih 1. Yaitu setelah subuh pribadi. Haram salat sunat. Yang enggak ada sebab. Contoh kita pergi salat di situ. Salat tasbih. Haram. Salat sunat mutlak. Haram. Tapi kalau ada sebab. Tengku. Saya tadi belum sunat fajar. Sampai kiamat masih ada waktu. Habis salat wajib kita salat sunat fajar. Sah. Kalau belum keluar matahari, sah dan tidak dianggap qadha. Kalau sudah keluar matahari, namanya qadha.
Jadi setelah subuh pribadi sedang terbit mentari. Lalu kemudian sedang gelincir mentari. Gelincir mentari. Ada. Dari garis begini pindah mentari jadi zuhur. Sedang gelincir mentari itu tidak lama. Cuma sesaat. Itu haram salat sunat. Nomor 3. Habis subuh pribadi sedang keluar mentari, sedang gelincir mentari. Sedang gelincir mentari tidak berlaku untuk hari Jumat bagi yang ke Jumat. Bagi yang ke Jumat sedang gelincir mentari silahkan sampai masjid salat-salat terus hari Jumat tu. Ada. Kemudian habis asar pribadi. Habis asar lu tengku lu sembahyang asar sabi tengku. Lu sembahyang sunat tasbih per rakaat. Tasbih pun sunat tasbih kau tasbih bangai. Sebab enggak sah ngerti. Tasbih bangai. Sunat mutlak tengku 20 rakaat. Mutlak apa? Mutlak bangai. Enggak ada salat sunat yang enggak ada sebab dikerjakan di 5 waktu itu. Kita masuk masjid kena sunat tahiyat masjid. Enggak apa-apa, di mana saja boleh waktu itu. Kita wudu, habis wudu kena sunat wudu. Enggak pandang waktu itu. Kita pernah tinggal salat di masa muda, salat wajib atau salat sunat rawatib. Kita qada, enggak ada waktu haram. Jadi kalau ada sebab tak ada waktu haram. Yang haram tak ada sebab. Jika kalau ada orang ingatin kita, kah sembahyang yang lah hasam. Kabli hasam demi sembahyang takut telat lu sembahyang wajib ileh. Lah hasam nak sembahyang. Itu diam aja, kaget. Karena kalau kita jabarin panjang, karena dia tinggal di Sukabangai, bukan di Sukadamai, ngerti ya? Karena nggak ngerti agama dia. Mau dibilang pun harus ikut training salat. Ngerti? Habis salat pribadi nomor berapa? 4. Sedang terbenam mentari nomor 5. Ini lagi masuk mentari. Inilah 5 waktu haram salat atau namanya waktu makruh tahrim. Ketik di Google tahu. Kok kita nggak tahu kalah sama Google? Nanti, yang nggak boleh salat di waktu 5 ini, yaitu salat yang tak ada kalau ada sebab 0 masalah. Nabi Muhammad pernah baca hadis kembung lututnya di masa tua. Gara-gara banyak salat. Salat apa Nabi salat banyak kali? Nabi mengqadha salat rawatib yang pernah beliau tinggal karena sibuknya perang. Jadi bukan ini musuh dah datang. Sembahyang orang itu belaon namanya. Jangan pikir dah bagus sekali orang salah. Ada kalanya salah dan dosa. Salat sunat fajar harus lebih singkat dari salat subuh. Supaya lebih mulia salat subuh. Kita salat sunat fajar 6 kali salat subuh bangai namanya. Enggak ngerti prosu. Kenapa saya pakai bahasa kotor? Supaya teringat. Ini kita ikut traveling. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Kan dibawa ke masjid-masjid. Orang dalam bus 42 orang dari peserta udah penuh 41. Tinggal kita 1 orang lagi. Orang dah berkeringat ke kepala. Berkeringat. Nyandu ijah ke kedeng. Udah ditunggu 45 menit belum sampai. Udah. Pas naik. Alah, ibu ni jahil menonggok ke April. Kan udah janji. Jam 2 sudah di mobil semua. Itu tengku saya salat sunat lo. Itu bukan ibu salehah, itu ibu salehot. Ya? Ibu sakit itu. Menyiksa orang salat dia dosa. Buduk dosa. Jangan salah paham. Kata suami dek, sok baca juga. Leluh, tajak. Pergi kenduri. Pulang suami lihat dia. Waktu zuhur sudah lewat, sudah setengah jam. Hampir jam 2, belum kita keluar. Marahlah suami, minta sembahyang wujud le. Sembahyang mak dia. Laporlah mak tengku waktu di bot yang ke tengku lon lapor pak don ke gohe tapi manggotnya tak sembahyang macam begini di mana begini janji habis tu kita tambah sembahyang itu bukan sembahyang sunat sembahyang haram
Ngerti? Nampak? Baik salah apa dia buat dia? Baik salah apa? Pedu. Ibu misalnya orang minum teh kayak gini. Ibu sukanya teh nggak manis. Udah pesan, saya jangan manis. Dibuatlah sangat manis. Senang kita. Enggak. Melebih sakar bercakap bengih. Gimana bengih ada je? Ngerti? Ngerti loh? Jadi jangan pikir semua salat halal. Ada salat haram. Ibu-ibu baru berdebat sama suami dah marahan. Apa yang paling baik ibadat ibu? Bukan khatam Quran, minta maaf. Enggak dimaafin ya terserah. Kita dah minta maaf. Tapi jangan maaf betul. Itu kan minta maaf, tambah bertengkar. Dah salah kita. Jika ketemu suami, maaf betul. Begitu ya. Enggak. Ya dengan cara yang mesra. Karena laki-laki itu bodoh. Kalau udah dimanja hilang semua. Walau dia jual mahal. Lah, mudah. Begitu keadaannya. Dah selesai. Dah kenal waktu. Yang pertama fajar shadiq. Yang kedua isyraq. Yang ketiga doa. Yang keempat istiwa. Yang kelima zuhur, bukan salatnya kita itu. Kemudian asar. Kemudian huruf terbenam mentah. Kemudian syafa' merah. Kemudian yang terakhir isya. Yang terakhir fajar kazib. Fajar dusta. Dah kenal waktu salat. Nah, besok ambil lidi tancap. Ambil meter baju, ukur berapa panjang lidi di atas. 20 cm. Nanti pas matahari, ibu garis begini. Dah tancap lidi, garis. Ini misalnya ada bayang ke sana. Tarik lurus dari bayang ke sebelah sini. Tarik siku-siku ke sini. Nanti bayang akan datang ke siku-siku. Lewat siku-siku sikit, sudah zuhur. Bayang samping tambah tinggi benda lebih sama dengan asar. Ibu patahin lidi satu lagi. Ukur nanti. Bayang samping segini. Benda segini. Nah, tambah asar. Walau belum azan sudah boleh solat. Karena kalau di bulan puasa azan maghrib tetap telat. Karena yang jadi muazzin gluk bom muncrat lewat. Habis bom muncrat karena lekit bom muncrat, udah habis waktu 5 menit. Baru kita baru kita buka. Nah, untung kita Banda Aceh. Kalau bukan Banda Aceh yang pakai beduk, pakai lonceng, pakai azan, i'am terus ini. Baru ini kita, ya, itu oknum. Tapi ada yang memang jaga, teng, dia baru minum dini. Udah. Ini gini, contoh. Lihat nih, ini jabarannya penting. Teng. Ah, segini. Ini kan belum habis sebenarnya. Buka puasa. Gara-gara kepepet, lagi kenduri dan sebagainya. Udah. Teng habis, baru bunyi suruh nih. Ini nyata puasa wajib qadha. Batal, wajib qadha. Itu sering dikenduri. Tampau. Habis tampau baru bunyi suruh nih. Itu nyata puasa itu wajib qadha. Belum bunyi tapi dia belum makan. Nah, itu salah jabar. Nanti saya bilang saya jabarnya bentar lagi. Salah jabar surah. Mungkin bukan salah dia. Salah tengku. Nanti bentar lagi. Biar salah tengku aja. Ini subuh. Lihat nih. Ini subuh lihat. Na'udzubillahi min dzalik, bahasanya agak kotor karena penting. Dah. Ini subuh. Selama ada ketika fajar shadiq nampak yang tadi kita jabarkan. Ini matahari di sini kan dah nampak fajar shadiq. Itu adalah awal subuh. Seseorang yang berhubungan dengan suami istri enggak dia copot coknya. Udah. Atau suasana gelap dia sangka masih belum fajar shadiq. Lalu dia hubungan badan. Atau dia makan. Atau dia minum. Tahu-tahu pas dia lihat jam sudah 6:30.
Pas dia terbangun, dia masih dalam proses bersetubuh, tahu-tahu sudah 6:30. Puasanya sah. Kok? Nenek kan kok gitu. Kok ya kan? Kok gitu? Asal malam adalah malam. Keraguan sudah hilang malam atau belum sama dengan malam. Ketika tidak pasti. Terbenam mentari, asal siang adalah siang. Maka tetap puasanya tidak sah. Karena di waktu siang wajib puasa. Inilah hukum namanya istishab asal. Apa namanya? Mengambil yang yakin, yang asal. Itu hukum Islam. Ini saya tadi ada wudu. Mungkin 2 jam yang lalu. Misal. Ini dah kentut apa enggak? Udah batal apa enggak? Udah kecentuh wanita apa enggak? Misalnya di rumah. Asal ada wudu, ada. Boleh langsung salah. Selama tidak nyata batal. Saya belum wudu. Tapi biasa saya kalau udah pergi kencing, pergi ke sumur, saya wudu biasa. Ini ada wudu apa enggak tadi ya? Enggak. Asal tidak ada, tidak. Asal ada. Asal malam. Maka dia setubuhan, dia makan, dia minum. Praduga dia masih malam, maka malam. Dia buka puasa. Asal sudah buka apa belum? Belum. Karena masih begitu hukum tertulis. Yang beliau nyatakan, kenapa buka puasa lebih awal sedikit? Udah biasa begitu. Tertulis dalam semua kitab kalau ada kitab. Nah, misalnya disunahkan mengawali buka puasa. Arti mengawali buka puasa ketika sampai waktu buka yaitu maghrib, jangan tunda-tunda. Bukan awali 5 menit itu sudah suka bangai, bukan suka damai. Adik, disunahkan mentakhirkan makan sahur. Bukan sudah subuh, dekat-dekat subuh. Karena kata Nabi, lisa'im farhatan. Bagi orang puasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftari, 1 bahagia waktu buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, 1 lagi ketika dia ketemu Allah di hari akhirat. Maka Nabi sendiri juga nunggu buka puasa. Karena itu kebahagiaan. Kita ni dah buka. Allahu Akbar. Enggak buka dulu kita. Sibuk di sana di belakang. Mantap mimpi. Itik kau leh. Nanti bentar lagi buka puasa. Habis buka puasa walau 1 teguk baru lagi dah. Baru mimpi. Sunnah buka puasa pas di awal waktu. Itulah jabaran kitab Melayu mengawali buka puasa, bukan diawalkan. Siapa salah? Salah tengku sama salah orang ngaji. Ngerti? Ada jabaran begitu kayak ibu-ibu saya dapati sangat banyak di Aceh Raya ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sunat fajar dikerjakan sebelum azan. Itu namanya sunat bangai. Enggak ada dalam agama Islam. Sunat fajar itu setelah masuk waktu subuh. Sebelum subuh bukan fajar namanya. Sunat malam. Siapa salah? Salah tengku atau salah yang dengar. Habis tu ada lagi satu yang sering sekali saya dapat di masyarakat Sukabangai, yaitu dia salat sunat fajar. Dia salat lagi 2 rakaat lagi qabliyah subuh. Dia sunat lagi sunat rawatib. Pada 3 nama bendanya 1. Udah. Hidung, kuping 1. Kuping bahasa Aceh hidung. Kuping, hidung sama. 3 nama, 1 musab. Jadi jangan silap lagi. Berarti tengku saya selama ini belum azan saya salat sunat fajar. Enggak dapat tengku pahala seperti di hadis.
Raka'ataini qabla subuh afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Kan sebelum subuh. Sebelum salat subuh. Sudah masuk waktu lebih baik daripada dunia dan isinya. InsyaAllah ibu tetap dapat pahala. Tapi bukan dunia benaran. Global. Global mainan tu kan ada anak sekolah. Itulah pahalanya. Nampak? Udah waktu salat selesai. Dah selesai loh. Di sini enggak banyak kali bertanya karena kita training. Yang pokok masalah ufuk kita enggak nampak karena batas rumah dan sebagainya. Tetap yang nilainya orang yang nampak. Ulele misalnya. Kalau kita mau praktek harus begitu. Sekarang kapan kita butuh itu? Siapa butuh itu di ketika tak ada jam dan tak ada azan. Kayak gini pacekli dah enggak bunyi azan, dah butuh jam. Enggak hidup Google, enggak bisa lihat jadual salat, dah butuh jam. Kalau kita enggak kenal waktu, bagaimana tahu jam? Ibu-ibu, tahu cara kasih tahu tanpa HP, dari jarak 10 km, di sana dia tahu, di sini dia tahu. Tahu cara kasih tahu? Cara kasih tahunya sambung menyambung. Andai kita nggak ada jam, orang mulai ini. Dia pasti udah tahu, udah subuh. Misalnya. Dia akan kasih tahu, kontaklah ke sini. Ke subuh. Sampailah ke sini, paling telat 5 ke subuh. Ada sampai sana, ngerti kan? Jadi itulah kepentingan kebersamaan. Kampung ya? Yang pokok waktu salat dah kenal. Saya ulang sekali lagi, di mana yang enggak kenal itu tanya, jangan tanya masalah lain. Fajar Sadek. Udah apa Sadek? Subuh, sunat fajar, wajib puasa. Isyraq, sunat duha, sunat gelincir, haram salat. Istiwa. Bergeser matahari, panjang bayang sama dengan panjang bayang samping tambah panjang benda, asar. Habis asar, habis maghrib, mega merah. Hilang mega merah, isya. Matahari pas di sebelah sana, fajar kazib. Nampak lagi fajar sadek, subuh balik. Dah beres? Ustaz, ini kan Isyraq ni setelah salat subuh, kira-kira kalau dengan jam berapa jauh? Lebih pasti lihat Google. Lebih kurang sekarang setengah 7 kurang 5 sekarang. Bisa begitu. Tapi di Google udah nampak tuh suruh dibuat. Karena matahari bergeser keluar dari tiap negeri itu 4 tempat. Ini matahari itu. Ini matahari di Aceh. Misalnya timur kan ke sana. Kalau kita pertama keluar matahari di sana. Bulan sekian ke sekian. Sini. Nanti matahari akan berpindah. Bulan sekian ke sekian di sini. Bulan kesekian ke sekian di sini. Bulan sekian ke sekian di sini. Maka matahari bergeser pas per 3 bulan. Di pandangan kita bergeser. Sehingga waktu salat berubah dalam setahun 4 kali. Ini dah duluan tuh. Nanti dah telat kali. Nanti dah maju dikit. Kembali lagi ke awal. Per 4 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Makanya waktu kita buka puasa saja udah mulai bergeser per menit tambah lama. Sampai nanti bulan habis Ramadan Syawal tambah lama lagi. Habis tambah lama lagi. Mulai lagi sangat awal. Lama. Itu makanya ada beda-beda waktu. Dan waktu itu pasti dihitung dengan ilmu astronomi, geografi atau falak. Bisa dihitung dengan tangan. Sehingga kita dengan belajar itu bisa buat kalender. Dan kalender itu secara hukum pasti dia matematik, tak bergeser. Makanya di Google bisa ditentukan hari ini jam berapa, tadi bisa ditentukan karena ada hitungan angka pasti. Tapi nggak bisa training. Di training salat itu harus training di usia. Ada di pada
sudah topik mata orang, itulah isyarat. Isyarat itu setelah keluar matahari penuh. Ini waktu haram. Waktu normal matahari, waktu haram. Isyarat tak boleh, apapun tak boleh. Tunggu sampai sampai matahari sempadan, namanya tu. Jadi panjang waktu isyarat, lebih kurang sampai 45 menit lah. Jangan tengok. Berapa lingkaran yang sudah ibu pernah sekolah? 360 derajat. Maka setiap derajat berjalan matahari, dia punya kali-kali berapa menit jalanannya. Karena tetap, makanya kita harus juga jangan main-main. Nanti saya jadi bawa kakak, saya jadi buat alat ukur kita. Bumi bulannya 360 derajat. Lingkar bumi 40.007 bukan 40 kilometer. Lintang langit. Maka ibu-ibu salah enggak garis. Geser 5 derajat tak rasa. Tapi ibu sudah salah ke salah. Makanya yang Samsung yang payah harus download. Yang bukan Samsung insya-Allah aman. Ada. Ini contoh. Samsung tak beli aplikasi itu. Nah ini ada aplikasi Kompas. Kemana muka HP ke atas? Taruh aja begini. Cari di mana 292. Itu aja 292 derajat menghadap Ka'bah. Itu hadapan kita adalah 114 km, bukan se-Ka'bah. Se-Ka'bah hadapan kita. Baru beres. Ambil suidor baru sampai. Tak ada barang. Ini bentang musadab ini, bentang musadab ini. Ada yang agak. Karena dia tak sadar, pula-pula dia balik. Kira balik. Ini bukan sepele kiblat. Tidak ada kiblat bagi orang yang tidak menghadap dia. Maka kiblat mesti di kamar. Tak bisa. Tak bisa. Satu derajatnya 114 kali. Teorinya seperti joli bingkang. Adik ke anak. Bulat. Bingkangnya di tengah. Kalau kita potong tengah sampai ujung sangat besar, maka kita menghadap satu titik bingkang besar. Jadi nggak perlu kita bulatin kita salat. Kalau kita bulatin salat, begini besar di kejauhan. Kita begini dia. Satu tujuan. Tujuan kita di 292 derajat. Itu arah yang kita kena bisa kemungkinan 114 kilo. Kalau 114 kilo lintang langit dari sini ke Medan. Geser 1 derajat saja tak tahu lagi mana solat. Saya pilih yang tidak ada garis kiblat di kamar tak solat. Sampai jadi solat kali-kali. Allah sudah kita. Kira maka bukan nanti bicara-bicara dah dapat 292 kan. Ini 2812. Ini 292. Aduh. Tidak boleh. Kemana lagi 292? Saya tak kertasnya. Apa cepatnya? Kita bentar ni yang salah. Yang terbayang kan. Bukan berbudur. Makanya waktu meninggal jadilah ini mati. Itu rata sujud pergi ngaji, rata sujud pergi jamaah. Kenapa mati dalam kurban? Tak salah. Seseorang kiblatnya tidak pas dalam salat, dia keluar kentut, batal tak? Enggak batal tak salat dia. Apa yang batal? Berat terus. Betul? Enggak ada tidak. Dalam salat kentut, terus berat aja. Makanya harus sensi ke rumah saya. Sana ada kiblat, sana ada kiblat. Semua saya garis kiblat. Janganlah capek. Tinggal lihat yang ini.
idol satu 8.000 bisa garis setengah ada ya baik mana deh kalau hukum yang kolong supaya aneh jadi diikat oleh Allah padanya syaitan karena dia nggak ikut prosedur. Dan saya baca ayatnya kemarin kan ayat Al-Zukhruf ayat 4 orang yang tidak ikut prosedur dia berteman dengan syaitan. Ada kecil pakai jilbab dia nggak jilbab banyak anjing enggak boleh saja di sini siapa yang anjing nggak boleh nanti loh. Sekarang syarat sasaran ada 7. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Masuk waktu menghadap kiblat dan untuk aurat. Mengenal yang wajib dan yang sunnah. Dah berapa selesai? Mengenal wajib sunnah selesai. Masuk waktu selesai. Menutup aurat sampai aurat umum selesai kemarin. Tinggal 4 lah. Menghadap kiblat, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Sekarang masuk kita pada suci badan, suci pakaian, suci tempat. Sudah. Kita sebelum salat wajib bersuci. Allah cipta orang suci dan tidak suci tidak sah salat. La yaqbalullah salata man fi jawfihi haram. La yaqbalullah salata man fi ghairi tuhur. Tidak sah salat orang yang dalam perutnya ada haram. Tidak sah salat orang yang tidak suci. Berarti suci bukan saja luar tapi dalam tempat. Ibu tak usah percaya. Ini lagi mati-mati lampu. Coba ibu jalan-jalan makanan-makanan yang buka di pinggir jalan sore. Seperti ada seafood itu, lele, lidah, dan tidak ada. Hampir semua di mana cekak. Saya mata kepala dia. Enggak berjaya dengan suami dia. Kalau bukan cewek saya. Bersihin dia, disuruh dibelah perutnya di bawah, dicelup dalam air, dimasukin dalam hatinya. Makanlah kita, sembahyang kita enggak diterima Tuhan. Karena mudah kita perhatikan. Tapi di situ paling ramai orang makan. Karena apa? Karena imannya tak sempurna. Ketika kita tak beriman, badan kita tak tolak makanan haram masuk. Ketika iman kita beres, terhindar sedikit tak makan di situ. Terlihat yang salah. Kalau kita bersih, tenang aja orang tidak mau tak berlumpur. Tak mau itu. Ketika kita kotor, lumpur-lumpur kita injak. Kenapa? Itu masalah iman. Kami beres. Sudah. Sekarang ada orang apa ada suci? Saya tahu. Dah sama-sama. Suci adalah bersih sesuai dengan tuntunan syariat. Ayat 18 surat Al-Jathiyah. Nabi Muhammad diwajibkan ikut syariat. Bukan syariat. Dah orang kali. Apa itu syariat? Syariat ketentuan Allah yang disampaikan Rasulullah. Kalau jangan lagi hanya ada suci, suci. Pertanyaan. Ada ni apa lain? Dah. Lagi masuk. Suci ada 2. Suci dari hadas, suci dari najis. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang kotor yang sebab dia menyebabkan tidak sah salat dikenal dengan agama dan iman dan dia abstrak. Saya jujur, ini saya boleh lihat saja. Siapa yang tahu saya jujur? Ilmu saya dan iman saya. Kalau saya tak iman pun jujur-jujur dengan iman. Jadi karena saya beriman, tak boleh salah junub. Itu contoh. Ilmu saya punya pemahaman. Jadi tahu dengan ilmu dan iman.
najis. Sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat, dia yang syariat bilang kotor-kotor, dan dia nyata dengan penglihatan mata. Berbeda. Mana? Nampak tak? Nampak. Mana najis tak? Najis. Siapa yang bilang najis? Cari. Najis tak? Enggak. Walau juga. Tapi syariat bilang tidak nak. Kena di sini. Tak apa-apa. Anak-anak yang tak boleh. Tak boleh. Kalau itu benda menjijik, menjijikkan, tak boleh dimakan. Dia fikir rasa tak najis boleh makan. Kalau tak najis boleh makan, nanti kurang laku susu. Bapak-bapak karena isteri banyak susu, lebih suci bayi diminum tuan suami, tak boleh. Walau suci tak boleh diminum oleh sperma, tak boleh diminum isteri. Walau suci bukan untuk diminum dimakan, karena benda menjijik. Sudah tahu beda hadas sama najis, satu abstrak, satunya najis dibagi 4. Yang pertama, suci dibagi 4. Yang pertama, suci badan daripada najis dan hadas. Ini belum masuk surga. Badan dah suci daripada najis dan hadas, dah salat, belum masuk surga. Masih diharamkan surga. Yang kedua, suci badan daripada dosa nyata. Zina, mabuk, pandangan jahat, ini nombor 2. Belum masuk surga. Yang ketiga, suci hati dari penyakit hati. Nah, itu baru masuk surga. Yang keempat, ini bukan kitab, Nabi dan para wali, suci hati daripada selain Allah. Jangan fikir Nabi enggak bersetubuh sama istri, enggak makan-makan. Dia suka istri karena Allah, dia suka makan karena Allah. Dia fikir menyuka malik galak ling ini bubuh nak baju uli mati. Dah sekali lagi supaya ingat. Suci adam apa? Suci badan daripada najis dan hadas. Suci badan daripada dosa badan. Suci hati daripada dosa hati. Suci hati daripada selain Allah. Suci badan daripada najis dan hadas. Arti najis, sesuatu yang dengan sebab dia menyebabkan tidak sah salat dan dia nyata. Arti hadas, sesuatu yang dengan dia tidak menyebabkan tidak sah salat, namun dia abstrak. Jadi kan ada di hadis, la yaqbalullah salatan man fi jawfi haram. Dia makan haram, itu salatnya tidak diterima walau sah. Apa bedanya? Tidak dapat pahala, tapi dia tidak dibakar karena dia sudah salat, tapi pahala salat no. Karena kita tak mampu bersih tempat itu, kecuali minta pada Allah, ya Allah sucikan saya. Nanti dicobakan kita, diobati Tuhan. Gimana? Apa? Dulu kutin najis atau tidak najis. Nanti dalam pembahasan lengkap itu saya bahas. Ada bentar lagi. Namun bulu kucing dimaafkan. Kalau ibu lihat YouTube enggak dimaafkan, silakan kembali ke kitab Sabilai saja, Bajuri saja. Bulu kucing adalah bulu binatang nomor 3. Nanti kita jelaskan nomor 3. Karena dia tidak bisa dimakan, bulu yang rontok najis. Karena kucing bersahabat dengan manusia, bulunya dimaafkan. Walau masuk dalam mesin cuci, di musala, semua dimaafkan. Tapi saya pelihara kucing besar, harimau, tidak dimaafkan. Walau mirip
Aman kan? Yang gara-gara itu memang dia. Padahal gue di YouTube gure deh. Gure juga manusia. Ada silap, ada lupa. Nanti ya. Gure juga manusia. Udah. Masuk sekarang kita mulai dulu pada mengenal hadas. Mengenal hadas ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dinamakan kecil karena sebabnya kecil, membersihkannya kecil, yaitu wudu. Hadas besar sebabnya besar, bersucinya besar, yaitu mandi. Kan problem kada zaman hadas kecil, hadas besar kan kecil bocil menana. Padahal si kecil, betul kan kecil. Kalau mandi ke besar gede. Gede. Orang tak wudu tak salah. Ada orang wudunya tak sah, lalu salah. Dalam salat keluar kentut. Betul tak? Enggaklah dia tak salah. Karena dia tak tahu mobil tak jadi berangkat. Kita berangkat di sana. Enggak, karena enggak berangkat. Urusan ketabrak karena enggak berangkat. Ini masalah besar. Udah. Sebab ada kecil keluar sesuatu daripada dua jalan, kencing berak atau yang tidak berandat sama sekali, seperti keluar batu cincin yang kita telan kemarin, keluar cacing. Tetap itu semua namanya hadas kecil. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halang nikah, walau isteri. Tertidur dengan keadaan terlentang, terbujur tubuh. Kalau duduk tak kata. Tertidur tubuh. Itu hadas kecil. Bidang, keluar bintang dan hitam di mata, lebih 1/4. Dia belum kebang-kebang. Apa tahu? Kalau dah lebih 1/4 baru batal. Hilang akal, walau 1 detik. Hilang akal yang bukan bidang. Lagi duduk-duduk, ibu-ibu ada epilepsi. Tak ada hakai. Tak ada hakai, maka lalu itu nanti ibu epilepsi. Kawan bu, sawan. Ya, ini tak saya jawab. Semua pertanyaan masalah bersuci semua tidak saya jawab karena semua akan dibahas nanti. Ada? Tunggu estafet. Pertanyaan banyak di kepala ibu tapi tak saya jawab karena semua terjawab. Udah. Kemudian head nifas sudah pasti hilang wudu. Udah. Keluar mani tidak hilang wudu. Hebat kan? Ada cowok misalnya kerajinan tangan, cewek kerajinan tangan. Belum dia tak pegang kemana. Keluarlah mani tidak hilang wudu. Kenapa keluar mani tidak hilang wudu? Allah muliakan anak Adam. Karena kita berasal dari menikah, keluar anak Adam tidak dianggap hilang wudu. Lucu, tak lucu ada Allah katanya. Gala-gala Allah. Udah. Kemudian sekarang kita sudah berhadas kecil, maka kita butuh wudu. Udah. Wudu adalah dengan air. Ketika tak ada air, ayat 43 surah An-Nisa, ayat 6 Al-Ma'idah, boleh dengan tayamum. Maka untuk obat wudu yaitu untuk obat hadas kecil yaitu wudu dan tayamum. Sebelum kita wudu, kita harus kenal air. Air yang suci lagi menyucikanlah yang boleh digunakan untuk berwudu. Air suci menyucikan adalah air yang alami. Produk alam bukan produk tumbuhan dan binatang. Maka sekarang tak perlu tahu berapa air suci. Itu Cina tunjuk macam tak perlu tahu. Sekarang tinggal bikin air alami apa ada air alami. 1 laut,
Lalu danau sama dengan laut, genangan luar. Udah. Sungai. Kedua. Di rumah kita sumur. Kalau di gunung-gunung keluar mata air, turun dari langit, hujan, malam embun. Yang terakhir, air es yang mencair, namanya air salju. Salju bahasa Arab, bahasa Indonesia IE. Cuma kenapa nggak dibilang IE? Kebayang pimpinan grow kita. IE kebayang pimpinan. Udah. Selain daripada itu, bukan air suci menyucikan. Ada pohon kita potong, keluar air bergalon-galon, tetap tidak suci. Udah. Sekarang kita bahas air. Air dibagi 4. Air suci tadi bisa berubah menjadi 4 suci menyucikan tidak makruh. Suci menyucikan tidak makruh, yaitu air yang 7 tadi dan tidak mengganggu kesehatan. Jika diragukan mengganggu kesehatan, makruh. Jika diyakini, haram. Seperti air musyamah, air di dalam tempayan besi. Kalau dipakai gara-gara taratannya, baru-baru tidak. Kalau ragu, makruh. Kalau yakin, haram. Dah yang satu baru nomornya. Kalau ada gangguan kesehatan, makruh. Tidak gangguan kesehatan, tidak diyakini haram. Air suci menyucikan makruh yang kedua, yaitu air-air yang pernah terjadi sebab maksiat di situ. Seperti sumur Buruhud, tempat dibuang haruta wa maruta, ayat 102 Al-Baqarah. Tempat Allah taruh roh-roh jahat. Sumur Buruhud, air telaga yang pernah digunakan untuk santet Nabi Muhammad. Dan banyak air-air lain yang pernah jadi sebab-sebab jahat. Itu semua makruh. Kalau kita air makruh, air sumur Hermes Palace, Kriya, apalagi Kartika. Kenapa jadi makruh? Ada dia di sana. Ngerti ya? Air kolam renang campur-campur mandi cewek cowok di situ, itu air makruh. Bisa jadi air haram. Air yang sudah pasti haram, air sumur boleh, air laut boleh. Air di mana? Air di rumah pakai sabu sama koruptor, itu air haram. Ngerti ya? Betul haram pakainya. Karena dia peroleh itu dengan haram, buang haram. Kita pakai wudhu haram. Ngerti? Tapi dia suci. Ngerti? Ini kita datang rumah Pak Lahid misalnya. Bukan Pak Luhut, Pak Lahid. Ada. Kita wudhu di situ, tak boleh. Karena Pak Lahid jahat misalnya. Ngerti ya? Sampai situ. Wudhu di kamar mandi dalam WC boleh. Enggak apa-apa, aman. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Nol masalah. Yang jangan baca ayat Quran besar wes. Jangan trauma dengan itu, enggak ada kedudukan trauma. Semua kamar mandi adalah rumah syaitan. Ketika ada WC, diharamkan membaca Al-Quran, zikir dengan suara besar. Kita baca bismillah dalam hati. Kenapa emangnya? Saya kalau ke toilet masjid, tetap wuduk saya. Karena buahnya besar. Nah, lebih enak wuduk di situ. Cuma enggak. Untuk bismillah, enggak begitu. Enggak bismillah. Biar hati saja. Ngerti? Kampung? Tak. Yang kedua, suci tidak menyucikan. Udah. Ada 2 macam. Yang pertama, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air bekas pakai. Pakai apa? Pakai wajib. Ini saya wudhu. Air tumpah dari muka saya, ini dinamakan air bekas pakai.
Air ini diminum boleh, tidak boleh untuk wuduk lain orang lain. Jangan saya tengku. Berkat. Nggak ada berkat itu. Udah. Ini namanya air musta'mal. Yang kedua dari air musta'mal yaitu air ghusalah najis. Air bekas cuci saya kencing. Ibu-ibu pipis. Dah. Habis pipis kan siram lantai. Yang kuning udah jalan, kita siram lagi. Nah, yang bening tu ghusalah najis, tidak najis. Walau masih ada bekas-bekas najis tipis. Kecuali lantainya berkarang. Karing itu semua najis. Itu jadi gulai beli rasanya itu. Ada saya datang ke rumah, nggak makan saya rumah tu. Pas saya ke sumur, lantai itu semua ada karang ini. Bukan karang sumur. Saya kenal karang ini sama karang sumur. Tempat cuci piring juga ditaruh di situ. Jadi pas kita taruh piring, kena karang ini. Kita salep, udah bersih. Masuk ember 1, air ember jadi masuk ember 2, najis lagi. Taruh di dalam piring, udah kering. Taruh nasi, gulai beli rasanya. Jadi, makanya tempat cuci piring kalau sumur kita semua tempat kencing pisahkan. Betul ya? Nampak? Jangan taruh di lantai paling kurang, di ember. Nah, itu kalau karingnya. Tapi khususkan tempat kencing. Enggak mesti rumah kaya, enggak mesti mewah. Kita Bumengkarana. Udah. Air ghusalah najis ini baju kena darah. Kita siramlah, masih merah, masih pink. Antara pink sama bening, itu namanya air ghusalah najis. Dan pakai mandi wajib dan pakai wudu. Air itu tidak langsung menghancurkan air lain. Ini diingat. Kalau ada tempu bilang bukan, bilang saja lawan saya. Takabur karena Allah. Dah. Ini saya wudu. Ini air buka, saya tumpah ke air segini. Setetes. Bisa wudu masih air ini? Bisa. Karena setetes kita umpamakan teh coklat ini enggak, masih bisa wudu. Jadi jangan asal dah jatuh dah hancur air. Itu tempu jahat buat kita takut. Enggak apa-apa, aman, sambung lagi. Jadi ukurannya ibu bayangkan aja teh. Kita mandi junub, air ini terbang ke air dalam ember. Kira-kira kalau segitu terbang teh, kita buat teh, coklat air, enggak, silahkan pakai. Kita cebok, terbang air ke sana. Cebok lagi cuci, bukan cucian pertama, cuci kedua siram. Airnya ada bening, jatuh ke sana. Najis jatuh, enggak. Ini namanya ghusalah najis. Tapi makanya yang sayang rakyat, bukan tentu sayang. Rakyat dibuat ketakutan. Yang mentang sini, mentang ipat, ansah lagi. Di mana ada tulis? Di mana ada fatwa? Fatwa dia atok sendiri. Tidak ada tulisan. Kita ni tidak ada yang alim. Nabi Muhammad tidak alim. Nabi Adam tidak alim. Semua ulama tidak alim. Alim Nabi Muhammad dengan ilmu Allah. Alim Nabi Adam dengan ilmu Allah. Alim ulama dengan ilmu kitab. Kalau alim dengan ilmu pribadi, itu agama baru namanya. Ada ya? Jadi alim harus dengan ilmu Allah. Ampun ya? Baiknya surah pusaka, anak surah pusaka. Pusaka lagi tak. Udah. Enggak apa-apa kalau kadar yang jatuh dalam perhitungan kepala kita tidak mengkeruhkan air itu. Kalau di kitab diberi umpama warna perasan buah delima, bau kemenyan, rasa kemenyan dikasih umpama biasa, buah delima mawar. Ini sebuah yang enggak ketara-ketara kali, enggak langsung merusak. Ada satu tentu saya datang, saya nasihati anak perempuan di pesantren itu semua kalau wudu disuruh angkat rok sampai paha. Gara-gara dibilang jangan waktu wudu kena air musta'mal. Tengkunya jaga, laba betul itu.
Betul-betul lebar. Adik, ada air musamal ni. Air musamal ni enggak merusak cepat kecuali kadar yang jatuh sudah mengubah. Kemudian ketika kita terbayang, aduh, mengubah enggak, kembali kepada hukum istisab. Asal suci pakai aja. Pekerja. Adik, Allahu a'lam bisa. Udah. Yang kedua, yang ketiga, tadi air suci menyucikan, ada makruh, ada haram. Sekarang air mustahmal. Yang pertama, air bercampur dengan air bekasan suci wajib. Yang kedua, air musalah najis. Masih di poin nomor 2, air suci tidak menyucikan, yaitu air yang bercampur sesuatu yang suci dan berubah. Itu air suci tidak menyucikan. Udah. Seperti kopi. Dasarnya air bening. Kita masuki kopi, jadilah dia hitam. Ini namanya suci tidak menyucikan. Dengan proses gerak kita, maka menyebabkan tidak menyucikan. Kalau proses gerak alam, tetap sah. Contoh, air hujan turun di atap ni. Ini atap rubi, tahan air di sini, kuning, coklat, itu aman. Karena proses alam. Turun air hujan ke dalam sungai. Di sungai ada lumpur. Di dalam lumpur itu ada daun-daun kayu. Yang kuat kena daun kayu itu, air jadi hitam. Itu tidak mengapa. Proses alam. Kemudian tumpah air ke dalam genangan. Di dalam genangan ada lumut. Jadilah air hijau. Itu tidak mengapa karena proses alam. Proses kita ini. Nampak? Di proses alam aman. Suci tidak menyucikan. Diminum boleh, berwudu enggak boleh. Udah dua udah ada pembagian tadi. Yang pertama, suci menyucikan makruh, suci menyucikan haram, suci menyucikan tanpa makruh, tanpa haram. Suci tidak menyucikan mustahmal, yaitu bekasan mandi wajib, wudu, kemudian musalah najis, kemudian yang bercampur dengan yang suci. Yang ketiga, air najis. Air yang ke dalamnya kena najis. Kita pipis, kita kencing. Ada. Terbang kencing ke air, walau setetes, air seember, tidak sampai 2 bulan, tetap air sah. Beda dengan cuci kencing. Tadi musalah ini ini darah. Aduh, sebetulnya tekan. Kita celuplah ke ember, najis semua air ember. Walau tak berubah. Karena yang dicelup baru tidak najis lagi apabila jumlahnya mencapai 2 bulan. Berapa banyak 2 bulan? 216 liter. Yaitu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kalau belum sebelum kita minyaknya. Itu tak apa-apa walau ada di dalam. Pindah ini bisa pakai lagi ya. Kalau dah sampai 216 liter, jom kita 222 liter. Kalau lebar 60 kali 60. Walau kita di rumah pakai ember, tak masalah. Sangat najis, kenapa? Mau mandi juga mandi terus. Jangan tumpah ke situ. Jadi jangan dengan saya cincin buang ubur bidang ini. Ada. Udah lu. Itu airnya. Yang pertama, yaitu kalau dia sudah capai 2 bulan. Yang kedua, kalau yang jatuh ke dalamnya najis dimaafkan. Yaitu binatang-binatang kecil yang tidak mengalir darah segera. Dia tidak menajiskan air kalau jatuh ke dalam air, seperti lalat, nyamuk, kumbang, kecoa, walang sangit, juga cecak. Cecak tak langsung mengalir darah. Jatuh mati dalam kubur, pindah cecak. Jatuh kumbang dalam kubur, pindah kumbang. Karena dia tidak langsung menajiskan. Kemudian binatang yang sulit dijaga, itu semua dimaafkan dari kitab Sabilah. Tidak bajuri. Seperti cecak, kecoa, kodok, tikus, itu sering yang beredar. Air sedikit dalam bak sini, ada kayak cecak, dimaafkan, bukan tak najis.
Kalau tidak bro, cara buangnya dua. Yang pertama kita ambil gayung, kita turunin dalam buang. Air dalam suci karena bukan najis nyata. Tapi air kencing jatuh segetas langsung najis karena mudah menjaga. Tapi cecak siapa menjaga? Udah. Ada satu lagi cara ambil najis. Kalau yang dimaafkan, pakai selang. Karena ini pahit dengan cara combong kan. Yang biasa cara combong dengan bagaimana cara cocok ini cara pula apa yang sudah punya nada yang banyak benar. Apa udah ngerti? Ini ilmu baru kan? Oh, ada yang tidak dimaafkan di dalam ilmu baru kan? Bukan dalam sambilan buat ubah. Salah kami tentu tak menjelaskan kepada rakyat detail sehingga rakyat sensitif sekali. Dia mandi junub, air mandi junub tumpah sedikit ketimba tidak mengubah ibaratnya tidak apa-apa, tapi tak dijelaskan yang belum ilmu sama redlam ilaih rusak ilaih. Kita di kampung apalagi mandilah junub timba air ini manjing, kita dah mandi satu timba. Pas mandi selanjutnya yang ada masuk apalagi ditali di payah pendek sikit. Ya ada mulai kan waktu tarik sayang rakyat udah bodoh gila dia betul seperti cuci air. Nanti saya jelaskan belum sampai dia masalah suci itu apa kan lagi kalau lagi nak buat spion di situ. Jadi kita cuci kaki. Kamera. Dah selesai. Pas habis kita buka celana dalam, ini aku ni. Itu enggak mesti kita cuci all baris. Salat tadi mungkinnya kuning itu. Masih bisa bilang kuning tu. Kenapa ada kuning dulu? Ada kita kadang-kadang rencana keluar kedua-duanya. Itu kuning dulu. Ya Allah. Lah. Jadi kita nanti umur dah 60, dah 70, mata enggak jelas lagi. Ada najis memang najis. Itu kita di kamar mandi. Tumpah kita terinjak, enggak nampak itu. Semua sah. Karena enggak lihat. Enggak ada Islam tu ekstrim kali Allah. Asal kalau sunnah sudah benar, semua benar. Semua benar. Udah berapa? Yang keempat, air najis langsung. Tadi air kena ini air najis, kencing air najis, darah air najis, nanah itu najis. Udah saya klarifikasi. Udah. Jadi air yang boleh kita gunakan bersuci nomor satu, walau makruh walau haram. 3 lagi tidak boleh. Udah. Sekarang kita kenal najis. Najis secara nama besar ada 13. Ada 3. Kencing, darah. Lalu darah, nanah. Kenal darah nanah. Darah ada darah putih. Habis luka kan putih dia keluar darah. Itu darah putih najis juga. Tapi di luka walau darah merah, darah putih semua dimaafkan. Luka tak perlu dibersihkan. Tak perlu disiram. Siram atasnya saja sudah. Tak perlu digosok, tak perlu. Karena dimaaf. Pernah sahabat gara-gara bersihkan luka meninggalnya. Muarah kuncang-kuncang. Apa yang pada ini gara-gara sensitif pada ilmu. Kita diajari jangan kau digosok darah dia disiram luar saja sudah selesai. Pinggiran luka tak perlu juga dibersihkan. Dah. Cuma disiram luar saja. Darah, nanah, berak. Kencing berak. Kemudian arak keluar. Yang ada pasangan-pasangan tu. Arak ni iaitu perasan kurma, buah, perasan anggur dan sejenisnya. Yang ada sekarang sejenis dan 6 lu. Mati ini iaitu ketika sedang wanita becek. Wanita banyak becek. Kalau cowok keluar kayak cairan kental tadi. Itu mati. Hukumnya najis. Udah.
Kemudian wanita pada cewek tak nampak, pada cowok nampak. Ketika angkat benda-benda train, keluar cairan kental. Atau dia akan kencing, keluar cairan kental. Itu namanya najis. Kedua, kecuali dimaafkan bagi orang menghubungkan badan. Waktu keluar mati, silakan sambung hubungan. Kalau enggak, dah mati benderanya, tiangnya matang. Ada yang masa waktu sudah mau naik bendera, cuci tiang, patah dia. Ada ya, jadi enggak perlu dicuci dah. Kemudian hadis, ketika seseorang mau melahirkan, pecah ketubannya keluar air. Itu namanya hadis, najis. Sudah dicuci saja, salat. Mani tidak najis, tidak masuk ke sini. Sudah. Kemudian bangkai. Kemudian bangkai. Kemudian anjing, babi. Dah 12. Kemudian satu lagi terakhir, yaitu muntah dan enzim leher, enzim perut. Kita kan lagi makan penyangkali tambah durian satu. Dah ada air muntah. Baik kita buang, boleh muntah itu dah dengan itu. Kalau salat, pandang salat, buang itu, umur-umur tak perlu untuk salat balik. Tak boleh muntah lu buang. Itulah enzim jigong. Tapi di tempat tidur dimaafkan karena jumlahnya sedikit. Makanya untuk obat air liur waktu tidur itu obatnya cutinan. Karena di cutinan banyak anduk serba 35 beli. Baru jadi bentar ya. Oh jalan, anduk yang betul anduk. Sarungi bantal. Di atas tadi walau liur banyak enggak akan jadi dari Sabang sampai Merauke pulau-pulau nambung. Ya. Sekarang 3 binatang kaki bangkai anjing babi dibagi menjadi binatang 4 jenis. Binatang baja, jadi dengar baik-baik. 3 poin sambil. Binatang dibagi 4. Nanti kita hafal sekali pulang kita. Masih ada waktu. Binatang dibagi suci hidup, suci mati, tak perlu sembelih. Yaitu ikan, belalang sama manusia. Ikan walau dah busuk, darah dan airnya najis. Bendanya ikannya enggak najis. Dan pada ikan kecil-kecil, dan darahnya bisa dimakan. Bilis. Enggak usah buang perut, goreng semua, halal. Walau ikan cumi kecil, walau hitam, halal langsung dimakan. Semana yang dikatakan kecil, sekelingking. Ke bawah itu kecil lagi, sapu-sapu. Pilih itu aman semua. Udah, dimaaf. Udang kecil-kecil tak buang kepala, apa-apa. Udang besar tak boleh, tak boleh. Pak tu tahu, tak boleh. Nanti. Udah. Manusia. Pas perang kemarin, saya dapat kepala komandan. Cuci darah di lehernya, ambil kepalanya masuk ke ransel, salah. Karena bangkai manusia suci hidup, suci mati. Kepala komandan hilang, tinggal badan. Saya cuci lehernya, cuci badannya, saya kuk ke ransel, saya salat dengan badan dia. Sah, kalau ada dalam perut. Itu bangkai manusia. Nomor 2, binatang yang halal dimakan. Dan binatang yang halal dimakan, kalau matinya dengan disembelih, suci. Kalau matinya dengan tidak disembelih, maka namanya bangkai, najis. Bulu binatang nomor 2, yaitu binatang yang bisa dimakan, suci semuanya, tapi tidak boleh untuk dimakan, untuk dipakai. Ini ayam hewan. Kita cabut bulunya, mobil aku enggak najis. Tapi elang kita cabut bulunya, binatang jenis 3. Kita mobil kuping, najis kuping, wajib cuci. Karena dia binatang nomor 3. Binatang nomor 2 yaitu binatang yang bisa dimakan. Bulu yang gugur waktu hidup suci. Udah. Kuku tanduk yang gugur waktu hidup najis. Dia halal dengan disembelih. Binatang nomor 2. Binatang nomor 3.
Suci hidup, najis mati walau disembelih. Iaitu binatang yang tak bisa dimakan. Bulunya, kukunya, tanduknya, apalagi dagingnya, gugur masa hidup, semua najis. Iaitu binatang yang tidak bisa dimakan. Seperti elang, kucing, harimau, ular dan sebagainya. Tapi kadang kita hobi diurut tu, bagaimana caranya? Boleh pelihara ular satu setiap malam suruh lilit sama dia supaya turun. Habis diurut, kan ada lendir. Lendir tu suci karena dia masih hidup. Kalau mati dia belum najis. Ya, habis dilit lah selesai ya. Karena diurut. Sudah. Itu namanya binatang nomor 3. Kucing masuk ke binatang nomor 3. Bulunya tapi makwinan khusus kucing. Karena itu binatang yang disenangi Rasulullah dan dia bersahabat dengan manusia, dikecualikan Allah. Rasulullah punya hukum. Dah. Yang nomor 4, najis hidup, najis mati, yaitu anjing dan babi. Atau asimilasi, tetap hidup najis, mati najis. Enggak ada kata. Seperti dulu anjing nomor 2 dibuat sama tulang babi. Pernah betul. Saya kan banyak orang saya, makanya banyak yang anggap saya gila. Penuh, saya bilang udah deh. Nanti udah nyata. Jadi ceritanya, kecuali pada anjing dan babi, anaknya orang. Maka untuk dia berteman, interaksi dengan manusia, dimaafkan. Ada anak anjing atau anak babi, orang. Dia ke kenduri, tidak najis. Dia ke masjid, tidak najis. Dia ke kedai kopi, enggak najis. Sudah. Di rumahnya tidak datang makan piring dia haram. Kalau dia beneran anak anjing atau anak babi dalam rupa manusia, ini misal. Kalau nggak ada. Tapi hari ini ibu-ibu harus tahu. Sudah banyak anak anjing sama anak babi beracun. Ada bukan? Gap dia datang ke kampus. Sering anak kampus panggil temannya, gitu. Itu berarti anak anjing gitu, ngerti ya? Hati-hati anak kita, jangan panggil temannya anjing sama babi. Dah ngerti? Dah ulang sekali. Yang ibu tanya tadi, habis kita itu nanti sebenarnya. Cuma saya jawab karena nggak sampai hari itu waktu. Kalau kita ragu, kentutkah tadi atau tidak, walau ada rasa mek cemburu, tidak kentut. Kalau ragu, karena perasaan bergerak-gerak mata itu terasa kentut. Nyoy damong pitipin. Kadang-kadang lagi pitipin, tapi lagi damong lagi pitipin. Itu tetap tidak kentut. Kecuali terbukti. Itu terbukti ya. Atau bau. Kemudian kentut wanita dari depan, ada ulama yang membahas itu dimaafkan. Kenapa? Karena itu bukan nafas tai, tapi gas di dalam rahim. Wanita yang model banyak kentut dari depan selalu kentut. Kentut belakang bisa direm walau hijau, tapi kentut depan tak bisa direm. Kayak aqua yang kosong setengah kita balik, angin tetap naik ke atas. Lagi salah kan? Aman. Lanjutkan salah. Ngerti ya? Tapi pada pendapat umum betul. Tapi karena itu menjadikan jala wanita, saya cari-cari lagi. Dapatlah sebagian ulama membahas itu tidak benar karena dalilnya bukan nafas kotor. Dan ngerti? Halo Bang Bob. Cairan yang ada di dalam kemaluan wanita itu namanya ratu batil farji. Ratu batil farji dan mani itu dua-dua suci. Ratu batil farji itu basah kemaluan. Beda dan manusia beda banyaknya. Walau banyaknya, walau keluar tidak batal wudu. Apabila dia infeksi dinamakan keputihan. Yang najis kita sur. Seperti kita mau hubungan badan dengan suami udah sur, lalu leceh. Itu yang najis.
Kalau yang basah begini lagi kita ngaji, pas kita lihat di celana ada kuning dah banyak. Aman itu. Namanya Ratu Batil Farji. Yang jangan Ratu Batil Farji itu tok satu. Tahu apa? Jangan dikasih nama anak. Kata Indah kita kasih nama anak. Siapa nama anaknya? Ratu Batil Farji. Bahasa kemalu. Wah, orang nggak tahu bahasa Arab, nggak ada nama. Orang itu bahasa Arab kejut dia, dia. Itu, ya. Ini pertanyaan yang ada. Orang yang dibuka kantong kotoran, kantong air atau kantong kencing, bagaimana hukumnya? Sudah. Dalam hukum di Purba sudah ada judul dalam kitab Mamfateh, Mamfati bukaan. Kalau bukaan perut areanya di bawah pusat, maka jika dibuka dibuang itu dianggap berak. Jika lagi tidak dibuang itu dianggap tidak berak. Kita buka untuk buang, itu berak kita. Ketika enggak terbuka, enggak terbuang, enggak berak. Jadi nilainya begitu. Kalau bukaannya di atas pusat, walau banyak keluar aman. Misalnya dibuat kantong kita dari mulut, keluar enggak betul. Jadi lihat area buka. Ada. Yang kedua, orang sakit yang ditakuti tempat tidurnya najis, itu sah dan tidak tergantung yang jaga. Kalau yang jaganya cukup, mereka tidak kerja, maka mereka dosa. Siang salat tetap sah. Orang jaga tak cukup, kita sendiri isteri yang beresin tak mampu, maka sudah sah. Nah, menurut penduduk, kita banyak uang, anak kita satu macam, suami kita satu macam, isteri kita satu macam, sudah sampai waktu salat, sudah 3 waktu pempes tak 3, pergi kita salat, sah salat dengan ini petang. Yang usah mereka. Karena kita tak mampu bergerak. Jadi Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Bulu puas, kita jet bulu. Kita jet bibir, kita jet muka, maka jari yang ada sertifikasi halal. Karena memang benar secara buat dari bulu babi. Karena enggak ada bulu yang panjang kecuali bulu babi. Nah, jadi setelah kita pakai, kadang itu bulu babi dulu, kalau kadang masih halal. Selama sudah terbukti tidak halal. Tapi untuk jaga-jaga lebih baik jangan. Karena racun yang masuk ke tubuh, walau kita enggak tahu, tetap merusak. Ada ya? Dan binatang dibagi 4, suci hidup, suci mati, tidak disembelih, ikan belalang dan manusia. Sudah masuk sekarang dikit keong. Keong yang kayak kerang semua suci. Kayak kerang jin dan jun boleh. Ada. Itu semua yang kayak siput yang ada tutup dibagi 2. Kalau dia ada tutup, itu ada kemungkinan bisa dimakan. Kalau tidak ada tutup, pasti najis. Seperti bekecot. Yang ada tutup, kalau dia dibawa ke kering, cepat mati, itu halal dimakan. Kalau dibawa ke kering, lama mati, itu tidak halal dimakan. Seperti dasar keong, racun. Nah, itu nggak bisa. Keong yang ada di pare-pare itu kita bawa ke atas, lama mati. Tapi dulu ada buah ceh warna hitam. Nah, cepat mati dia, telurnya putih. Cepat mati. Kalau ada air, belum mati. Boleh. Tapi hati-hati juga. Karena kadang-kadang kita makan ada rasa cemekah.
Pernah tak? Apa kita tarik rupanya tu busuk di lampu. Itu tu rasa di Mekah. Dah. Apa itu cobaan hidup. Dah. Udah lo. Yang kedua. Suci hidup, suci mati jika disembelih. Najis mati jika tak disembelih, yaitu binatang yang bisa dimakan. Yang ketiga, suci hidup, suci mati. Suci hidup, najis mati walau disembelih, walau boleh dimakan untuk obat. Seperti anak kita senang apa? Itu Batman kalau hatinya bagus, obat. Dan saudara saya sekeluarga semua susah nafas dan semua makan hati kalau itu pemakannya halal. Minyak gorengnya najis, wah untuk dia saja kita goreng karena untuk obat. Yang terakhir, najis hidup, najis mati, babi dan anjing dan keturunannya, semua ulat-ulatan, semua cacing-cacingan najis kecuali tak diketahui, seperti makan ulat dalam jambu, makan semut dalam gula, halal. Jadi ibu kalau makan ulat, jangan bongkar jambu. Enggak wajib bongkar. Tak wajib. Memek dulu. Boleh. Udah. Cacing bagus untuk obat sakit ini. Udah. Orang sakit kuning, cacing kan bagus. Rebus cacing, minum air. InsyaAllah yang sudah pernah minum satu kali sih. Dan kalau ibu sakit kuning atau tipes lama, itu datang menjadi mustajab, minta obat kapsul, tetap yang dibuat cacing kering. Udah. Itu untuk obat halal, tapi bukan untuk senang-senang. Udah. Kalau yang babi untuk obat halal kalau sudah terpaksa, tapi hari ini sudah untuk senang-senang. Karena obat suntik darah tinggi, jantung yang pakai babi di rumah sakit umum, kita mau suntik dikasih duit 500.000 satu paket. Dimilihlah 400.000, jangan minyak babinya, babi-babinya mau. Allah. Udah tuh, udah diingat jabarannya, kita sambung di hari Senin depan. Udah, praktek salat sudah, nanti masih banyak pelajaran di Senin depan. Dikarenakan keadaan lagi bala, belum pernah antrian sepeda motor hampir sampai kerucut begitu panjang. Jadi di mana-mana begitu. Itulah negara kita, negara miskin katanya. Udah, negara miskin. Kita nggak apa-apa, ada pahala sabar ya. Semoga bala ini cepat dicabut Allah. Amin. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu suka saatan fi majlisil ilmi afdalu min alfi rak'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Duduk engkau pada majlis ilmu 1 detik saja lebih mulia daripada 1,000 rakaat salat sunat, membesuk 1,000 orang sakit, mentajid 1,000 orang mayat. Wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, yang menggunakan Quran illa bil ilmi, tidak benar Quran kecuali dengan ilmu. Kita berharap pahala itu dilipat ganda, kita hadiahi kedua ilmu dan ketika keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.